Naya asal-usul dan sejarah Kota Lama Semarang. Kota Semarang di Jawa Tengah ini merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang memiliki riwayat, sejarah atau asal-usul yang menarik. Kota Semarang berkembang karena ragam kebudayaan yang mempengaruhi antara lain Islam, Cina, Eropa dan tentunya penduduk pribumi. Keempat budaya itu berbaur menjadi satu dan meninggalkan pengaruh yang penting bagi kehidupan Kota Semarang. Asal-usul Kota Semarang. Awalnya pada saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal dari Kerajaan Demak bernama Raden Mait Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan dan banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau ini. Beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang baik hati, sopan, ramah, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Mait Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Kerajaan Demak. Kemudian mereka berdua pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Mait Pandan meminta berhenti sejenak dan merasa cocok dengan daerah hutan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Hutan itu pun dibuka lalu didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat yang baru tersebut Raden Mait Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di sini. Wasiat Raden Mait Pandan. Di tempat inilah Raden Mait Pandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap anaknya nanti bisa menggantikannya sebagai guru agama Islam di tempat tersebut. Sebelum meninggal, Raden Mait Pandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau tadi. Raden Pandanarang diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Dan Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah sana. Wasiat ayahnya tadi benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar dan mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah dan dengan relatif singkat banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Pemberian nama asal-usul Kota Semarang. Pada suatu hari Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur tersebut terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga merasa heran, mengapa di tanah yang subur tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian yang aneh itu Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang yang berasal dari kata asam yang berarti jarang. Demikianlah asal-usul Kota Semarang yang saat ini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Karena jasanya yang telah membuka dan mendirikan pertama kali Kota Semarang, yaitu Raden Pandanarang. Maka beliau diangkat langsung sebagai pimpinan serta mendapat gelar Ki Ageng Pandanarang. Sejarah perkembangan Kota Semarang. Sejarah Kota Semarang dimulai sejak abad ke-8 Masehi, di daerah pesisir utara yang bernama Pragota yang sekarang bernama Bergota merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya daerah tersebut merupakan pelabuhan yang di depannya terdapat banyak pulau kecil. Namun, dikarenakan pengendapan yang kian banyak hingga sekarang, akhirnya membentuk sebuah daratan. Pelabuhan masa lampau itu diperkirakan letaknya berada di daerah Pasar Bulu yang memanjang ke Simongan. Di daerah tersebut terdapat sebuah tempat keberadaan armada milik Laksamana Tiongho, 1405 am. Pendaratan kapal milik Laksamana Tiongho dibangun sebuah kelenteng dan masjid yang sekarang dinamakan Kelenteng Sempokong. Pada abad ke-15 Masehi, suatu hari ada seorang pangeran dari Demak yang menyebarkan Islam ke daerah Pragota,
bernama Pangeran Mei Pandan. Dari waktu ke waktu, daerah tersebut makin subur dengan banyaknya rerumputan dan pepohonan yang tumbuh sangat lebat. Dari sela kesuburan tanaman itu muncullah pohon asam arang, kemudian daerah itu disebut Semarang. Pangeran Mei Pandan sering disebut sebagai pendiri desa, disebabkan oleh kinerjanya yang baik. Dan beliau dipercaya menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggal beliau memimpin daerah lalu digantikan langsung oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II atau lebih dikenal dengan Sunan Bayat. Di bawah pimpinan Kiai Ageng Pandan Arang II, Semarang semakin jaya, sehingga Sultan Hadiwijaya dari Pajang menaruh simpati kepadanya. Semarang menjadi kabupaten. Karena segala persyaratan Semarang menjadi kabupaten telah terpenuhi, maka oleh Sultan Hadiwijaya yang sudah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Pengangkatan Semarang menjadi kabupaten tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, sampai tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Pada tahun 1678 Masehi, pemimpin Amangkurat II Mataram telah berjanji kepada VOC untuk memberikan wilayah Semarang sebagai ganti dari hutangnya. Amangkurat II mengklaim bahwa daerah Priangan akan lunas jika pajak dari pelabuhan di pesisir diberikan. Sampai pada tahun 1705 Masehi, Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC atas jasanya membantu merebut Kartasura. Sejak itulah Semarang